Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para Bapak Ibu yang hadir dalam acara pengajian bulanan Majelis Taklim Az-Zakir dari Yayasan Haji Ramayuli. Wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Dr. Ahmadi Rajali LCMA, Allah bituli hayatihi bidarain. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau berikan kepada kita, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Haji Subur, kemudian Pak, mohon maaf ini Kabar Nasun, kemudian Bapak Haji Ramayuli sebagai sahibul majelis daripada Majelis Az-Zakir, dan para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya mohon maaf jika bisa sebutkan satu persatu, namun kita menghormati rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini bisa bermuajahah, bisa bertatap muka satu sama lain ya, dalam sebuah majelis taklim yang memang sudah berjalan lama ya baru tahunan lah ya tentang majelis zakir ini. Ya mudah-mudahan ini memberikan keberkahan kita bersama dengan hadirnya majelis taklim Az-Zakir di lingkungan sini khususnya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita bersama, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini kita bisa bertatap muka. Ini baru perdana Bapak Ibu ya untuk kajian bulanannya. Kalau kajian saban minggunya sudah berjalan setahunan ya, itu saban malam Rabu malam Kamis sama saban malam Ahad malam Senin. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisa berhadirnya di dalam acara ini ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau dan senantiasa memperbanyak bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai moderator atau MC, pembawa acara dan sebagainya ya, kita bagi-bagi tugas ya. Jadi saya yang MC-nya, Pak Haji Ramayuli yang mengkoordinir ini acara, kemudian Pak Kiai kita dari Joglo beliau ini, jadi jauh ya. Maka kita minta kepada beliau untuk memberikan tausiah agama, tauiyah diniyahnya kepada kita semuanya dalam majelis ini. Mudah-mudahan sekembalinya kita ini nanti dapat oleh-oleh tentang kebaikan, tentang mengingat Allah, tentang dan sebagainya ya. Kalau untuk tema pada hari ini tentang man huwal muflis, siapa itu orang yang bokeh. Kalau bokeh di dunia kita udah saban ngalamin kali ya. Nah, kalau bokeh di dunia kita ngalamin, tapi ini nanti bokeh di akhir itu bagaimana? Nah, baru nanti akan diuraikan lebih banyak oleh kiai kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada almarhumin daripada muassis ya Majelis Taklim Az-Zakir ya, yang telah mendahului orang tua kita ya, dari sanak keluarga yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan iringan doa dari kita semuanya, dari jamaah ya, wabil khusus orang tua Pak Haji Saban, Pak Haji Sugito dan Bu Haji Rahani, mudah-mudahan Allah Al-Fatihah birrahmah wal maghfirah, senantiasa Allah luaskan kuburnya, dijadikan daripada kuburnya rawdah min riyadil jannah, ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Al-Fatihah yang kedua kita wujudkan untuk perkembangan majelis taklim kita. Ya, mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan ya, buat kebaikan bersama, buat diri kita, buat lingkungan sekitar. Mudah-mudahan adanya Majelis Taklim Az-Zakir ini di bawah naungan Yayasan Haji Ramayuli senantiasa Allah berikan keberkahan di dalamnya dan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan ya, untuk senantiasa kita thalabul ilmi ya, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pada yang ketiga, ya untuk kebaikan kita bersama senantiasa Allah berikan sehat walafiat, berikan panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta lindungannya buat diri kita, suami, anak, istri, keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan perlindungan kepada kita. Lebih pada masa-masa kayak gini ya, pandemi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik para bapak, para hadirin dan juga jamaah Majelis Taklim Az-Zakir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali ya, kita baca surah Ar-Rahman bersama-sama ya. Mungkin disiapkan Qur'annya masing-masing karena kita pengajian sudah ngaji. Baik. Nanti bisa dilanjutkan saja ya untuk acara selanjutnya ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam pengajian perdana bulanan Majelis Taklim Az-Zakir ini ya, kita niatkan thalabul ilmi lillahi ta'ala ya, kita niatkan untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk bisa tadi sudah diterangkan oleh Bapak Haji Ramayuli sebagai Sohibul Majelis bagaimana perjalanan Majelis Taklim Az-Zakir ini ya, setiap Saban minggu ada aja pengajiannya, dan itu kita membuka para jamaah juga ya, adik tolak, tetangga dan sebagainya untuk senantiasa nantinya mengikuti ya kajian-kajian kita yang baru berjalan Saban minggu ini, Rebo malam Kamis ya kajian hadis, sama Minggu malam Senin. Nah, jadi terbuka Pak ya, nggak eksklusif juga khusus saja keluarga besarnya Pak Haji Ramayuli, tidak. Kita membuka kepada tetangga, saudara dan sebagainya ya. Boleh diikuti laki-laki maupun bapak-bapak maupun ibu-ibu ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perjalanannya. Sedangkan yang kedua, bahwa Haji Ramayuli, Yayasan Haji Ramayuli ini membidangi 3 komponen besar Pak rencananya itu. Jadi ada bidang sosial, nanti ada santunan anak yatim dan sebagainya. Jadi tentang kesosialan kita akan selalu ya Fastabiqul khairat, berbuat kebajikan kepada masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Yang kedua, lembaga pendidikan. Ya, kita sudah ada lembaga tahfidz ya. Ada anak-anak kecil setiap sore itu ada pengajian. Jadi kita juga berencana untuk sudah berjalan ya pengentasan buta huruf ya, baca tulis Al-Qur'an. Nah, anak kecil sudah berjalan.
beasiswa kuliah. Beasiswa kuliah juga anak-anak kita tangan Pak. Jadi ini mudah-mudahan mohon dukungannya para tetangga, para saudara, jamaah semuanya. Mudah-mudahan dari 3 ini, ya, dari sosial, pendidikan dan juga ada majelis taklimnya. Ada jadi kita kembangkan. Ada prokes. Ya, kajian-kajian keislaman, kita juga ada alatnya, ya baik itu podcastnya ataupun bisa live di channel YouTube. Nanti kita berikan ya, informasi demikian. Ini sekedar informasi saja terkait tentang Majelis Taklim Az-Zakir. Mohon doanya dan dukungannya. Mudah-mudahan Majelis Zakir yang masih berusia muda ini senantiasa memberikan kebaikan buat kita, buat keluarga besar dan juga kepada lingkungan sekitar. Ya, dengan harapan kita memohon ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah majelis taklim, majelis keilmuan. Ya, kita bahas tentang Quran, tentang hadis, ya, tentang fikih dan sebagainya, tentang keislaman, dan ini untuk kebaikan kita bersama. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di dalamnya, dan kepada kita yang yang belajar, yang mengikuti gitu, sebagai jamaah ataupun yang mendukung secara moral maupun material, insya Allah Allah senantiasa memberikan keberkahan kita semuanya. Kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan dari majlis yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan juga kebajikan buat kita semuanya. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya kita langsungkan saja, ya, kita dengarkan kajian umum atau kajian pengajian umum dan perdana dari Majelis Taklim Az-Zakir di bawah Yayasan Haji Ramayudi, ya. Pada kali ini dengan tema Man Huwal Muflis. Ya, Man Huwal Muflis. Siapa itu yang bokeh? Nah, kalau bokeh di dunia kita tahu, ngalamin dah ya. Nah, pernah ngalamin bokeh itu apa? Nah, sekarang ini Man Huwal Muflis fil akhirah. Siapa tuh orang yang muflis di akhirat? Ya, nanti akan dikupas langsung oleh guru kita bersama, ya, Haji Dr. Ahmadi Rajali LCMA. Beliau lulusan luar negeri Timur Tengah dan menjabat sebagai ketua bidang pendidikan Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia. Jadi perkumpulan alumni Timur Tengah ngumpul di sebuah wadah namanya Jati. Ya, beliau kepala bidang pendidikan. Kedua, beliau juga sebagai ketua umum daripada perkumpulan Mubalik, ya, di Jakarta, ya, itu markasnya di daerah Joglo, Jakarta Barat, ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi buat kita bersama, dan juga beliau teman dan sahabat kita, ya, menjadi dosen di berbagai kampus, ya, di Jakarta ini. Jadi beliau sudah tepat, ya, orangnya, ya, mungkin nanti bisa memberikan pengarahan kepada kita, pengajian, tausiah diniyah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bersama. Maka oleh karena itu kita persilakan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Rajali untuk mengisi daripada pengajian perdana Majelis Az-Zakir pada hari ini. Shallu ala Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah jerame, buah salak, yang hadirnya ramai, tapi jawab salamnya belum kom. Ada luber-luber luar dari dalam penuh, luar
jalan penuh sampai antrak-antrakan di jalannya. Tapi jawab salahnya belum kok. Buah salak, buah pepaya. Lah, di tukang buah gitu ya. Itu datang depan mata itu gimana? Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salamnya kompak. Kita doain punya mantu orang kaya. Geran nantinya kaya aminnya paling kencang. Ya Robat, jalan-jalan ke rumah Pak Camat. Mana Pak di bawah Jawa? Pulangnya jangan lupa nenteng tomat. Nyambel emangnya. Kalau memang kita umat Nabi Muhammad, ayo. Lalu jawab salam mah kudu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa 'annim 'ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin. Kita doa bareng-bareng boleh. Salatan tuqribuna min dhulumatil wahmi amin wa tukrimuna bi nuril fahmi amin wa tudhiqu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli shay'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil. Udah ya Bu? Udah ya? Ya Pak ya? Pak? Udah ya? Dulu gimana sih? Ya kita ngaji di mana juga ama kiai mana aja, ama ajunan mana baik, ama ustaz mana aja, ama habaib mana aja. Kalau yang megang mic udah amin amin, dan jemaah udah amin ya robbal alamin, lah urusannya beres. Kalau kata orang Joglo buras sudah rapi, gitu aja. Namun rapinya kita, beresnya kita, tadi jadi sampai nama guru kita belajar mah nggak kenal waktu, nggak kenal usia. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar mah dari masih bayi sampai tua bangka. Semakin tua kita semakin ngaji. Semakin tua joget ada joget. Makin tua mancing aja mancing. Asal nanya ini hari apa sih? Hari Jumat ini mah. Berarti besok Sabtu ya? Berarti besok lagi minggu sore mancing begitu. Jadi semakin tua bangka sebenarnya kita semakin rajin emang udah wayanya. Asadu ummati, umur umatku nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak. Mabai nasikin wasabin antara 60 sampai 70. Jadi kalau nyari ada yang umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari. Jadi kalau dia lagi genggamin jeruk aja digenggamin. Bahkan jangan diharu-haru.
Biar aja lolo-lolo nggak apa-apa. Emang sehari lagi bayi umurnya. Atau yang di hari umurnya 69 tahun 11 bulan 29 hari. Kalau ntar dia ngopi, habis ngopi dia ngeteh, habis ngeteh nyendok nasi gitu ya. Bagian jangan diaru-aru. Bagian nanti 3 hari lagi baik kan. Jangan diaru-aru. Maka kita bersyukur alhamdulillah bersama orang tua kita yang mulia al-mukarram, abang saya, orang tua saya, kiai saya, guru saya. Guru emang beliau sering ngajarin saya di kampus, guru emang beliau sering ngajarin saya dagang. Biar kata saya belum ngikutin dia dagang, sebab susah, bingung ngangkat kerannya gitu. Tapi syukur alhamdulillah luar biasa ya. Di bawah rahmat Allah dengan izinnya kita bersama-sama siang hari ini duduk di majelis zikir. Dengan duduknya kita di sini jelas Rasul ditanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mani zakir? Apa sih majelis taklim zakir itu? Siapa yang ada di zakir? Kata Rasul, az-zakir huwa Allah. Yang ada di zakir itu, orang yang ingat Allah itu adalah yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ada di mari udah bener, kita ada di mari udah pantas. Kenapa? Duduknya kita, bersimpunya kita, dipastikan kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita duduknya kita, bersimpunya kita, ngademnya kita di pinggir empang, ya udah yang kebayang emang Mila. Iya, lele, iya, segala macam. Ya. Belum mancingnya hari Minggu, ributnya hari Jumat. Emang apa? Kukusan bininya hilang. Bininya mau masak, mana sih kukusan? Dibawa lakinya. Ngapain? Buat nyengget anuan. Apa tuh? Rotok, ya kan? Dibuat nyengget rotok. Itu artinya kalau kita udah di sini jelas bahwa insya Allah kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita disampaikan dari guru kita enggak bokeh, amin ya rabbal alamin. Maka syukur alhamdulillah guru kita nih yang mulia Ustaz Zakiron, Ustaz Gunawan ini baru lagi ngawinin apa kawin? Ada yang kondangan. Ada dua, ada yang ngawinin, ada yang dia kawin begitu. Yang mana yang ngawin apa kawin? Soalnya pakai jas, ya, ganteng banget, foto banget ya. Ya mudah-mudahan beliau emang kelihatannya mudahan dia sama kita. Ya, kalau kita mau buka doang boros, ya kan. Mudah-mudahan insya Allah guru-guru kita, insya Allah para orang tua, emang saya nggak kenal atu-atu, emang saya nggak punya catatannya. Biasanya masih dikasih catatannya, contekannya begitu. Jadi mau orang ada dikasih, jadi kita jamak baedah. Mudah-mudahan yang kecil enggak dipanggil nama, yang besar enggak dipanggil gelar. Mudah-mudahan kita semua insya Allah keluarga besar daripada ayah anda, abang anda, saudara jirama Yuli, insya Allah mudah-mudahan semuanya baik wakil minhumul lain wa minhumus sabit, baik beliau yang sudah berada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Adapun kita yang sehat, mudah-mudahan insya Allah tetap menjadi baik dan insya Allah berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La sesuai amanah yang hari ini, mudah-mudahan amanah itu bisa kita bawa, kita akhiri dengan husnul khotimah. Cara yang paling bagus itu adalah mudah-mudahan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah. Siapa yang omongannya akhirnya itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah, tiada yang patut disembah, tiada yang patut dimintai pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita masuk surga. Maka di Masjid Az-Zakir ini alhamdulillah di Yayasan Bapak Haji Ramayudi sudah dibilangin tadi ada 3, satu santunan yang lekat dengan sosial, ya, yang kedua pendidikan, ya, sampai ada beasiswa sampai kuliah, bisa kita tambahin satu, ya, yang mau sekolahnya ke luar negeri, Mesir misalnya, ya, bisa juga lewat Ustadz Haji Ramayudi. Di mana? Di sini aja, ya, tempatnya. Jadi kalau ada yang mau berangkat bisa dengan Ustadz Haji Ramayudi. Caranya ntar beliau yang ngatur, ya, tempatnya di sini baik. Ya udah adem banget ini, ya udah ada suara air tuh mantep banget, tinggal diserap ruangan, sini apaan itu. Jadi gak usah kemana-mana. Emang di sini ngajinya udah tentang pengajian kita tentang kebaikan, pendidikan, maka insya Allah kita juga jalinan ilmu dengan, insya Allah juga sama-sama. Ini adalah saudara kita, ini sama-sama adalah guru kita, maka insya Allah kalau ada yang mau kuliah ke luar negeri, insya Allah, kalau kuliahnya mah gratis, ya, ntar kita aturin, kalau kuliahnya mah insya Allah gratis, ya, menongkosnya doangan, ini namanya corona gitu, ya, apa baik jadi duit. Dengan bagaimana mungkin nanti insya Allah pelan-pelan kita atur bagaimana yang dikit kita dikitin, kita minimalisir agar apa? Agar anak-anak kita yang masih punya kemauan mudah-mudahan Allah temukan jalannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau udah urusannya ilmu, urusannya ingat Allah, urusannya surga, urusannya pendidikan, mudah-mudahan dikit-dikit mah nemu. Adapun bagaimana biar urusan Allah yang nanti ngelurusinnya, yang penting kita usahanya, ikhtiarnya. Sekarang insya Allah bukan cuma beasiswa kuliah doangan, yang mau berangkat keluar juga di sini. Lebih jauh insya Allah, ini alhamdulillah mudah-mudahan saya kemarin dari BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Haji ya, Keuangan Haji. Alhamdulillah kemarin dari mulai habis Johor sampai jam 4. Ya, itu buat pendidikan aja alhamdulillah luar biasa. Ada yang dapat 2 miliar, ya, ada yang dapat segini, banyak dah, ya kan, buat pendidikan. Tapi kita nggak ngeliat itunya,
Yang kita lihat insya Allah udah lama kita nggak umroh nggak haji. Insya Allah kalau Allah izinin bulan depan tidak ada umroh lagi baik. Amin. Ya Allah. Amin. Saya termasuk yang pengen banget tahun depan haji. Kenapa? Semakin lama kita ditunda, semakin kagak berangkat. Ya, kita udah daftar sama bini, Neng. Lu mah gua nggak ajak jalan-jalan dah. Ya kan? Karena kayak orang-orang ke Bali, kemana tuh, kemana nggak usah. Umroh aja, umroh alhamdulillah udah, haji aja ya. Ya haji nggak berangkat. Ya. Jadi kalau ditunda mulu, udah 2 kali, maka mudah-mudahan insya Allah Allah punya kuasa, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan hajinya bisa berangkat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu artinya nanti lebih jauh lagi, bukan urusan nganterin bocah. Jadi bukan urusan di bocah mau kuliah, enggak, emaknya bisa nganterin. Ya, nanti pergi haji, pergi umroh itu enggak untuk Ahmadinah doang. Kita bisa milih mau kemana dulu. Ya kan, mau mampir ke sono, mampir kemari. Bahkan mohon maaf kita ke Saudi nanti, saya udah lihat aplikasinya itu udah jadi. Jadi kalau kita ke Saudi nggak perlu ke Mekah, nggak perlu ke Madinah, bisa. Pengen ngadem doang di Jabal Magnet misalnya, pengen ke puncaknya doang di Taif, bisa. Ya, bagaimana caranya? Entar Haji Ramaili yang ngatur. Ya. Artinya insya Allah bukan cuma anaknya doang, babahnya juga bisa nyusul. Namanya rezeki mah kita nggak tahu, Allah yang punya kuasa. Artinya sekarang anak kita nanti ke depan insya Allah babanya, emaknya insya Allah bisa berangkat. Ya, bagaimana caranya? Siapin duit banyak. Berapa duit? 750.000. Nggak usah banyak-banyak. Berangkat, entah urusannya bayarnya, entah empal-empal, ayal-ayal. Ya, artinya apa? Banyak cara sebetulnya, sehingga mudah-mudahan nih kita, biar kata corona masih ada tapi udah mau habis, mudah-mudahan ya. Sebab alhamdulillah MUI udah nyuruh rapetin barisan, ya kan? Bayang jangan lagi renggang-renggang, rapetin barisan. Kenapa? Pamilis sudah pada mulai. Pamilis tuh yang palanya ke atas, tangannya goyang aja goyang. Begitu. Sudah pada mulai. Kalau saya di Joglo mau udah banyak banget orang hajatan. Ya kan? Ini artinya bahwa ayo dengan itu kita semangat dan alhamdulillah sampai sekarang kita sehat. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang. Pemenang apa? Pemenang hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang namanya corona, yang namanya Alfa, yang namanya Delta, bukan Indomaret ya. Alfa Indomaret gitu. Ya. Maka kalau udah begitu, kita ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita orang pilihan Allah, jangan sampai disampaikan guru kita Ustaz Andri Gunawan tadi, kita bagian orang yang bokeh. Apa itu bokeh? Rugi. Apa itu rugi? Sial. Ya. Apa itu sial? Bangkrut. Ya. Apa itu bangkrut? Kagak beruntung, yang ada buntung. Apa itu nggak beruntung? Kalau kata orang orang bahasa Inggris ya, sial dangkalan. Ya, sial dangkalan udah habis dah sama dia. Nah, biar nggak terjadi siapa yang bokeh baik dunia dan akhirat, kalau Anda bilang tadi dunia udah sering bokeh kita. Tapi biar kata bokeh-bokehnya, ya alhamdulillah kan kudungan kita masih ngambil juga. Biar kata 2 kali bayar, alhamdulillah. Iya. Dan kata kudungan kadang-kadang dasar 2 kali bayar. Iya, bokeh mah istilah kita, ya kan. Allah mah punya cara dan punya yang beda, ya kan. Maka kita kudu tahu dulu siapa orang yang bokeh. Caranya apapun itu kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Apa baik yang terjadi sekarang? Mau corona, mau bokeh, mau kolor hijau, semuanya pertama kalau kita mau kembali kepada Allah, kita kembaliin dulu kepada Quran dan Sunnah. Ada enggak di Quran? Ada enggak di Sunnah? Quran udah sering nyebut faulaika humul khasirun. Sungguh mereka itu
mereka itu orang-orang yang bangkrut, mereka itu orang-orang yang bokeh, orang-orang yang mereka sial, orang yang gak beruntung, orang yang sial jagalan. Maka dalam terminologi keilmuan, orang-orang soleh ngajarin kita, Imam Syafi'i, kalau kita mau paham agama dengan baik dan benar dalam kehidupan kita, itu kita kudu batasin. Bagaimana cara batasinnya? Ada mani, ada jami, ya. Atau dibalik, ada jami, ada mani. Apa itu jami dan mani? Jami yang sepakat, mani yang nggak sepakat, kudu dikeluarin. Maka kalau bicara siapa yang bokeh, berarti bokeh itu siapa? Kalau tanya siapa orang yang bokeh, siapa tuh? Kita jami dulu, jami sepakatin. Ya berarti yang nggak punya duit, ya. Yang apa lagi? Dompetnya tipis. Ya. Kanker tadi, ya itu namanya jami sepakat kita. Kanker itu berarti bokeh. Ya. Yang mani, ya yang mani nggak boleh masuk. Apa itu? Ngambil duit dengan cara yang batil, ngambil harta dengan cara yang batil. Nih ibu-ibu mohon maaf, hari Minggu lakinya kurang mancing, ya kan? Ya kan kalau laki pulang begitu aja, baju dilemparin, apa celana dilorotin aja, ya kan? Main turunin aja, ya nggak tahu pada meringkel itu. Orang ngelempengin dulu dia mau pada meringkel. Iya, dirogo-rogo, ya kan? Lah, ada gope ini. Dia kagak tahu ternyata itu gope titipan masjid Al-Muhajirin. Titipan orang yang kenal dengan Majlis Az-Zakir ya. Nih, ntar buat anak yatim. Kok bawa-bawa mancing? Kan utuh itu dia. Kata bininya, alhamdulillah. Kalau gitu mah pengen mancing aja. Ini ada apa ini Bu nih? Ini ada apa nih? Hari Minggu, besok hari apa? Senin. Bocah pada selalu mulai sekolah ya, masuk ya. Tatap muka ada yang PTM tuh, biar kata 50%. Biar kata sekolahnya cuma 3 jam doangan. 3 jam potong amal, istirahat setengah jam. Lah 2,5 jam. Belum nganterinnya, belum capeknya. Lah cuma 2 jam sekolah, bayarannya sama baik. Nah besok nih, ya kan, namanya laki yang capek, hari Minggu kemana-mana kondangan segala macam. Biasanya kita dibagi uang belanja berapa duit tuh? 20.000. Belanjanya berapa? 50, berarti kurang 30 ya? Kurang berarti ya? Kalau kurang berarti bokeh itu. Kita harus mani, kita keluarin antara yang boleh sama yang nggak boleh. Lah belanja gocap, dibagi duit sama laki cuman 20.000, lah kurang 30.000. Iya, dari gimana 30.000-nya? Nah ternyata laki kita pakai kain, ya kan? Di barangnya nama Raja Ramayuli, ya kan? Kata yang ngapa nong ya tanah sejak apa yang dijual? Lihat doang lihat, kata yang gitu. Nah, pas begitu dilihat, ya kan pakai kain aja di jalan aja dia. Celananya ada di rumah. Kita intip dompetnya. Ada 500.000 juga. Boleh nggak kita ambil? Boleh nggak Bu? Boleh. Kan tadi yang namanya kita udah sepakat tadi. Yang namanya bokeh itu nggak boleh biar kata kita ini nggak punya duit ngambil dengan cara yang batil. Ya. Nah ini laki cuma ngasih 20.000, kurangnya 30.000, ya kan? Berarti bini kita ngambil duit di dompet lakinya, boleh apa kagak itu? Boleh, kepepet. Boleh. Makanya kalau bapak-bapak sering ngomong, Pak, kalau ngaji tuh malam-malam bapak, Pak, kenapa sih? Lah kalau di rumah saya ngapa bayar tuyul ya? Emang apa? Lah duit kita hafal banget ada 200, hilang cepet. Kita hafal banget ada pegu di situ, lah hilang gocap.
Kayaknya tuyul bulu rumah kita ya gitu. Lah itu mah bukan tuyul saya kata, itu mah tuyul pakai jilbab. Ngapa begitu lah kita jadi laki kebangetan pelit sama bini. Lah tahuan belanjanya gocap kali 20. Lah emang dari mana beli 30 kan begitu. Artinya di sini ibu-ibu kan ngambil dengan cara yang batil. Kenapa? Karena lakinya kagak tahu. Berarti kalau kita sepakat bahwa bokeh itu ngambil dengan cara yang betul nggak boleh, ya kita keluarin maninya yang nggak boleh. Bahwa kalau yang nggak boleh berarti kita ngambil bukan hak kita. Maka kata Nabi, kalau ada laki pelit, ya kan, medit, ya bakhil, buntut gasiran, pantat kuning, bor nontot, ya kan. Yang kalau ada tamu dia main ke rumah dia, ngopi itu gelasnya kagak dicuci. Diapain? Itu gedonya kopi diambil lagi, dijemur lagi. Lah besok kalau dia datang pakai kopi itu lagi. Itu kalau punya laki yang model begitu, kagak perlu izin ngambil dompetnya. Genggam aja udah. Ambil tuh dulu kata Nabi, khudi mimma yakfiki. Ibu-ibu, perempuan-perempuan, istri-istri, kalau punya laki model begitu, ya, yang jembrengin gedor kopi buat kopi besoknya, khudi, ambil baik. Boleh kita ambil. Kenapa? Laki kita kebangetan pelit. Mengapa mau dikata? Emang itulah babanya anak-anak. Mau diapain lagi? Emang cetakannya udah begitu dari dulu. Ya kan? Lagi main doang sebelum kawin lah bares banget, bares dikit-dikit nenteng. Begitu mau pulang, ya kan, 20.000 taruh di bawah gelas, ya kan, 50.000 taruh di bawah tatakan meja. Pinter banget. Begitu udah kawin lu boro-boro. Dulu mah asal minggu diajak ke pasar malam, beli kudungan, beli daster, ya kan, beli tas dulu, ya kan. Lah begitu udah kawin lu boro-boro. Orang kita ditanya-tanya kali lu mau main gitu kan, kagak. Makanya coba kalau punya bini puyeng, badannya panas meriang, itu bukan corona. Bukan. Iya. Punya bini puyeng meriang begini aja, jangan dibawa ke dokter, jangan. Yang ada reaktif itu, positif yang ada. Ya, kita intip aja, masya Allah. Katanya enak badan meriang, makanya banyak amat itu. Kalau punya model begitu mah bini meriang panas gak enak badan, jangan dibawa ke dokter. Bawa aja ke pasar malam. Sembuh. Lah ini bukan malam, saat siang aja ke toko emas. Nah, ke Ramawangun, ya kan, Ramawangun deket tuh. Bawa itu bilang Gunung Jati pasar. Ya kan, itu kan begitu masuk ada tukang masuk di jalan. Cakep itu. Bini kita yang tadi yang meriang langsung adem gitu. Artinya apa? Boleh kita ambil. Itu ada kesepakatan bahwa kita harus sepakat bokeh ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Maka kita kembalikan ke sunnah, ke hadis. Ada nggak? Oh ternyata ada. Urusan apapun kita kudu kembaliin dulu. Bagaimana hadisnya? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atadruna manil muflis. Qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata' faqala innal muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati
bisolatin wasiyamin wazakatin wayati qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaqad dama hada wa daraba hada fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi ilan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cari itu ada nggak di hadis? Oh, ternyata nemu. Apa yang nemu? Tentang orang yang man huwal muflis. Siapa orang yang bokeh? Karena hadisnya bertanya, atadruna manil muflis? Tahu nggak orang yang bokeh? Berarti ini muflis, ini bokeh emang ada sejak zaman Rasul. Jadi Rasul begitu lagi duduk sama sahabat, kan biasa Rasul, ada sahabat, ada Rasul. Rasul begitu lagi duduk sama sahabat nanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabatku orang-orang yang bokeh, orang-orang yang gak beruntung, orang-orang yang sial, orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian para sahabat ini setelah mendengar pertanyaan Rasul, kan pertanyaannya buat mereka, atadrun, tahukah kalian? Maka suka nggak suka, mau nggak mau, kudu dijawab. Sama kayak kita lagi ngaji nih, kita lagi ngaji, ya kan? Misalnya surat Al-Qadar, ya kan? Ditanya kita, ya kan, wa ma adraka mal qadar misalnya, atau kita ditanya wa ma adraka mal qari'ah, berarti kita kudu jawab. Kalau kita tahu berarti balah, kita tahu. Kalau kita nggak tahu jawab, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita tahu, kalau kita hafal, kalau nggak tahu, kita bilang nggak tahu. Itu artinya pertanyaan itu kudu dijawab sebetulnya. Ketika Rasul nanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bokeh? Sahabat jawab nggak? Jawab Bu? Jawab. Qalu, sahabat pada nyaut. Apa yang disebutkan sahabat? Al-muflisu fina, orang-orang yang bokeh menurut kita, menurut sahabat itu dua. Siapa itu? Yang pertama, mamla dirhamalahu, orang yang gak punya duit. Tadi tuh kanker, kantong kering, berarti dia masuk tuh kategori muflis, kategori daripada orang yang bokeh menurut para sahabat. Kenapa disebutin
qalu, mereka serentak menjawab. Jadi kalau yang satu orang namanya qala. Kalau dua orang qala, lamnya panjang. Kalau banyak qalu, ya. Banyak berarti. Kalau yakin itu kalau ngaji katanya qalu dulu qalu. Ya, berarti apa? Ngudut dulu katanya. Baru ngaji. Apa yang disampaikan? Yang pertama orang yang bokeh tadi, man la dirhamalahu, orang yang nggak punya duit. Yang kedua adalah man la mata, ya, mereka yang nggak punya harta benda. Ya, dulu motor 2, begitu corona dijual tinggal 1. Karena coronanya udah ulang tahun kemarin, dijual lagi motornya, habis lagi lejang ngetung sekarang. Itu menurut sahabat yang begitu tuh, orang yang tadinya punya harta sekarang nggak punya harta. Itu. Maka menurut jawaban para sahabat sebelum dikasih tahu Rasul, yang namanya muflis cuma 2, yang namanya bokeh cuma 2. Apa itu? Yang pertama mereka yang nggak punya dirham, nggak punya duit. Yang kedua mereka yang nggak punya mata, nggak punya benda, nggak punya harta. Maka kata Rasul disampaikan, pataba sama Rasul senyum. Senyumnya Rasul berarti tanda-tanda. Kalau kita belajar hadis ada namanya sunnah takririyah, sunnah yang memang dari sikap Nabi. Nabi nggak marah tapi mukanya merah, berarti boleh apa kagak? Nggak boleh kalau begitu. Nabi senyum, berarti ada benarnya tapi ada salahnya. Kenapa? Kata Nabi, qala, dijawab sama Nabi. Apa jawabannya? Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang-orang yang bokeh, orang-orang yang gak beruntung. Dari siapa? Min ummati, hati-hati nih. Min berarti dari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Min dari mana? Minal masjid, dari masjid. Kalau kita umroh dari mana? Minal haram, dari masjidil haram. Dari mana? Min pasar seng, dari pasar seng. Kan begitu. Kalau min, maka di sini innal muflisa, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bokeh, orang-orang yang gak beruntung, orang-orang yang sial dan kalah, kata Nabi, tanda kutip, min ummati, dari umatku. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Majusi, bukan orang kafir Quraisy, bukan. Tapi siapa? Min ummati, dari umatku. Jadi ini khitabnya, ini kriterianya khusus buat umat Nabi. Kenapa? Umat Nabi sering ngelakuin kebaikan. Umat Nabi sering yang namanya pengajian. Ini kita ngaji udah berapa kali nih, udah hitung ya. Minggu ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji. Enggak ada pre-prenya. Minggu ngaji. Ya kan? Kalau ada hari lain ada lagi tuh pengajian. Ya kan, baca Yasin bolak-balik Ar-Rahman, Masya Allah udah hafal. Nah, nenek-nenek tadi kalau baca Ar-Rahman itu kita lihat Qurannya kebalik. Ya kan, nyanyi itu kebalik, gaya doang dong katanya. Jadi baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Ar-Waqiah itu Qurannya kebalik, gaya doang. Kenapa? Dia udah hafal. Iya, saking seringnya. Itu artinya urusan yang namanya umat Nabi Muhammad udah biasa dengan kebaikan, udah biasa dengan amal soleh, udah biasa melaksanakan hal-hal yang kira-kira diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan di situ min ummati, ini yang parah dari umatku. Kenapa? Karena man ya'ti yaumal qiyamati
mereka nih umatku nanti hari kiamat pada datang. Datang kemana? Datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Mahkamatullah, pengadilan Allah. Kemarin viral itu, ya, kita ketemu di pengadilan akhirat, kan begitu? Itu artinya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan banyak, tapi keadilan belum tentu ada di pengadilan. Makanya akhirnya keluarnya kita tunggu ketemu di pengadilan akhirat. Itu ada betulnya bahwa pengadilan banyak, keadilan belum tentu. Di mana keadilan? Nanti ya'ti yaumal qiyamati umatku, nanti itu hari kiamat pada berbondong-bondong datang. Kemana? Ke pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain dia? Ya'ti bi sholatin, bawa tuh, dia datang kepada Allah bawa pahala sholat. Wasiyamin, pahala puasa. Wasakatin, pahala dia zakat, sedekah, infak dan seterusnya. Bahkan bukan coba sholat sunnah, bukan sholat wajib doangan, bukan puasa wajib doangan, yang sunnah juga dibawa. Ya Allah, ini min sholatin, pahala sholat ini yang sholat johor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu namanya sholawat apa? Mafruḍah, sholat yang wajib, amal soleh kita, sholat yang wajib. Ya, tapi kita nggak lupa ada yang namanya sholawat yang nawafil, sholat yang sunnah. Makanya kalau begitu sholat jangan nungguin ajan, lu nggak berangkat, belum ajan. Tak kalau udah ajan, udah berangkat udah ajan, belum komat. Itu mah 15 menit baru komat. Tadi kalau udah komat, lah berangkat, udah mau waktu ini. Ya, khotibnya juga belum nyampe. Gak tahu dari mana lo? Lah emang lewat sini khotibnya. Gue tahu yang mana yang khotib mana yang bukan. Lah bedanya bagaimana? Kalau yang kagak khotib dia pakai baju jubah doangan. Kalau yang khotib pakai udang-udang kayak ban Vespa. Itu khotibnya katanya. Jadi kata dia khotibnya belum nyampe. Itu artinya kita kena yang namanya sholat nawafil, sholat sunnah. Kata Nabi, intizar sholat ila sholat. Yang benar itu dari sholat wajib nih kita intizar, kita nungguin sholat wajib, bukan kita ditungguin nama sholat wajib. Jadi bukan begitu aja kita baru berangkat, bukan. Kalau emang udah siap berangkat. Sembahyang Jumat jam berapa? Jam 11.45, betul ajannya. Jam 9 udah berangkat. Bagus apa kagak itu? Ya bagus juga sih, cuma jam 9 udah berangkat. Emaknya ngomong, Tom, ya baru apa? Sembahyang Jumat jam 12, jam 9 udah jalan. Terus apa yang nak liatin? Dia lempeng sama kita ke rumah janda gitu. Karena berangkatnya jam 9. Ya. Sebab ada yang namanya Ummu Habibah. Siapa itu Ummu Habibah? Istrinya Nabi diajarin. Apa katanya? Man shalla isna asyara raka'atan. Siapa yang sholat 12 rakaat. Nah kalau kita sholat wajib berapa rakaat? Coba hitung, subuh 2 rakaat, johor 2 rakaat, berapa tuh? Ya, johor 4 rakaat berapa? 6. Tambah asar 4 rakaat berapa? 10. Tambah maghrib 3 rakaat. Tambah isya 4 rakaat. Nah, berarti kagak masuk kriteria ini. Karena pertanyaan Nabi adalah man shalla isna asyara, 12 rakaat. Berarti ini masuknya bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Makanya ada orang yang sembahyang johor qobliyah dia belum qomat, dia sembahyang 2 rakaat Allahu Akbar sampai rapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bangun lagi sholat 2 kali lagi, 2 rakaat lagi. Berarti ini orang mengamalkan hadis Ummu Habibah. Kenapa? Karena kata Rasul, sholat 12 rakaat itu pagi, siang dan malamnya. Kapan aja? Raka'ataini qabla zuhri. Ya.
Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi bukan berarti 4 rakaat langsung dikibas, enggak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Udah berapa tuh? 2 sebelum subuh, 4 sebelum johor. Berapa tuh? 6. Wa raka'ataini ba'dahu, 2 rakaat setelah johor. Berapa tuh? 8. Ya kan? Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Berapa tuh? 10 dulu ya. Wa raka'ataini ba'dal isya. Berarti berapa tuh? 12. Berarti ba'diyah setelah maghrib dan ba'diyah setelah isya. Berarti ba'diyah qobliyah sebelum maghrib. Ya kan, biar kata dia RT di situ. Udah biarin aja. Ini udah mau komat, RT datang. Aku jangan komat dulu. Kenapa RT itu belum nyampe? Akhirnya nungguin RT. Mana sebanyak lama banget. Ya kan, ingat dosa dia. Ya kan, bansos yang mana gue nggak sampai, bansos yang ini gue lupa. Ya kan, sebanyak lama banget. Nah, akhirnya apa? Keburu begah orang. Nabi aja begitu maghrib ke isya, ya kan? Itu begitu isya azan Allahu Akbar, Nabi suruh langsung komat. Kenapa? Udah malam, harus segera pulang. Ya, malam kurang aman, segera istirahat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ini datang dengan apa? Ya'ti bi sholatin, datang bawa pahala salat, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Wasiyamin, puasa dibawa pahalanya. Puasa Ramadan dibawa, ya kan? Tapi kan kita sering puasa sunnah, Senin Kamis, betul. Puasa Muharram, betul. Lebaran anak yatim dan seterusnya, ya kan? Bahkan kita puasa, ya kan? Arafah, Tarwiyah dan seterusnya. Itu artinya bahwa kita bawa bukan hanya pahala puasa wajib, tapi puasa sunnah. Wa zakatin, kita bayar zakat. Kita bayar zakat, ya kan, itu kewajiban kita. Tapi kita kemudian nitip ke Ustaz Haji Ramayuli, ini buat bocah nambah-nambahin. Emang kagak banyak, tapi buat nambah-nambahin ruangan. Ya kan, santunan anak yatim. Berarti yang di mana? Yang sunnah tadi, bukan yang wajib. Jadi datang bawa apa? Bawa pahala puasa, bawa pahala zakat dan seterusnya. Tapi di lain pihak qad syatama hada. Begitu dia datang, ya Allah ini pahala puasa, ya Allah ini pahala salat, ya Allah ini pahala zakat. Begitu dia bilangin ya Allah ini pahala salat, tiba-tiba ada orang sebelahnya. Bentar dulu ya Allah, emang apa? Qad syatama hada, itu dia pernah ngomongin saya, yang padahal saya kagak begitu. Akhirnya orang se-RT kagak percaya sama saya. Akhirnya saya pindah rumah, cuma gara-gara omongan dia, ya kan? Itu artinya apa? Ada urusan hablum minallah, ada hablum minan. Nah, hablum minallah urusan kita sama Allah, hablum minanas urusan kita sama manusia. Cuman bahayanya begitu kita hablum minallah, sholat kita bawa, pahala kita kasih ke Allah, kita sampaikan ke Allah, ada yang nyolek, dia pernah ngomongin saya, dia pernah menghina saya, padahal saya kagak begitu. Itu bahaya. Pahala puasanya itu dipindahin ke orang yang kita benci. Pahala kita yang kita bawa itu, yang kita ngaji, baca Yasin, Ar-Rahman, Taubah, yang kita bolak-balik, itu dikasih ke dia. Kira-kira pahala kita habis kagak? Lama-lama habis. Ya kan? Makanya kalau kita lagi ngaji, alhamdulillah kita masih dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita keluar nih, pulang ngaji, ada teman kita mau ngaji, mau lihat tuh, dia belum dapat hidayah tuh dia. Jadi kata dia belum dapat hidayah. Berarti kita lagi ngapain tuh? Lagi menghina dia. Padahal hidayah urusan Allah, yahdillah may yasha. Itu urusan Allah, Allah yang pengen, Allah yang ngasih. Tapi kita bilang dia belum dapat hidayah.
berarti kita mulai menghakimi, padahal Allah nggak ngajarin begitu. Ya. Ada hal yang di luar dugaan kita, gua nggak nyangka ya, gua nggak nyangka, lah itu udah nyangka. Aja ngomong itu, gua nggak nyangka ya ada begitu, lah itu udah nyangka. Dengan dia ngomong gua nggak nyangka, berarti dia udah nyangkain tuh orang, ya kan? Berarti kita udah ngomongin dia, ya. Kalau begitu berarti mohon maaf, kita udah diambil pahala kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain lagi? Wa akala mala hada, dia ngambil makan makanan itu, ya kan? Pulang dari mana-mana masuk, ya kan? Atau kita nyampe di rumah orang, ya kan? Begitu nyampe rumah orang berarti kita tamu apa bukan? Kalau tamu berarti adoifu kal mayyit, tamu kayak orang mati. Kita assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, udah pulang kata Nabi. Ini apa boleh disebut dasar budak kali ya? Apa boleh disebut lah kata Nabi, kalau 3 kali kagak dijawab mau pulang. Adoifu kal mayyit, orang namu kayak orang mati. Yang punya rumah nggak mau ditamuin, mungkin lagi puyeng, ya pulang. Perasaan sendalnya ada itu, ya kan? Gue pegang motornya masih panas.